Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melangsungkan kegiatan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian tahu sekarang kalian itu akan mengikuti kegiatan apa? Belum. Enggak tahu, Bu. Apakah kalian pernah mendengar kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Belum juga. Oke, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan ya. Jadi Ibu memanggil kalian datang ke sini karena dengan tujuan akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok, di mana kegiatan ini merupakan sebuah layanan atau bantuan yang diberikan oleh konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseli atau klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dilakukan dalam setting Kelompok. Betul. Pinter. Iya dong. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama udah pasti ya. Yang pertama itu apa sih? Oh ya, untuk mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan seperti itu. Dan yang kedua tujuannya ya agar kalian dapat mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang kalian hadapi seperti itu. Oke. Sebelum ke tahapan berikutnya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu supaya kita lebih Akrab. Oke, jadi media perkenalan kita saat ini menggunakan bola Salju. Nama bola salju karena warnanya warna putih. Jadi ibu akan melempar bola ini ke salah satu konseli. Ketika misalnya konseli ini mendapatkan bola salju, berarti konseli harus menyebutkan saya mendapatkan bola dari Ibu Risma, terus sebutkan nama, hobi, dan kelas ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai saja ya. Saya mendapatkan bola ini dari Ibu Risma. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yayu Septiani, bisa dipanggil Iyai. Saya kelas 11. Hobi saya yaitu traveling. Wih, keren ya hobinya traveling. Oke, selanjutnya Yayu mau melempar bola ke siapa nih? Siap-siap ya yang lainnya. 1, 2, 3. Selanjutnya Teman-teman, perkenalkan nama aku Indah Fitria, biasa dipanggil Windy. Aku kelas 11. Terus hobi aku nonton drakor. pecinta drakor ya. Song Joong-ki. Selanjutnya aku mau melempar bola ini ke Aku dapat bola ini dari Windy. Perkenalkan, nama aku Nita Junita Islami Rohmah, dipanggil Ita, kelas 11. Hobi saya teh memasak. Mau dimasakin rumah tangga dong. yang baik ya. Iya. Oke, boleh. Bolanya ke ibuin lagi. Jadi sekarang kita sudah saling kenal ya satu sama lain. Coba yang ini namanya siapa? Yayu. Yang ini? Nita. Yang ini? Windy. Yang ini? Ibu Risma. Oke. Jadi kalian sekarang sudah lebih tenang dan rileks juga ya. Iya, Bu. Eh, berarti kalian sudah siap buat ke tahapan berikutnya? Siap. Oke, langsung saja ya. Di sini Ibu akan membawakan sebuah tema atau topik yang akan jadi pembahasan kita saat ini. Di mana topiknya yaitu mengenai broken home. Nah, ada yang pernah mendengar broken home? sering Bu Pernah, dengar. Pernah Bu. Gitu. Coba. Tapi nggak tahu apa Bu. Iya, coba Ibu akan bertanya kepada Windy dulu ya. Apa yang kamu ketahui tentang broken home? Broken home teh, broktekan Bu, patah Ya. ya.
home teh rumah. Jadi broken home teh Rumah patah. patah. Perceraian ya Bu. Iya bener. Coba dari Nita. Iya sih Bus, yang aku tahu ke broken home teh perceraian. Yang aku tahu itu broken home Iya, perceraian. perceraian. Coba dari Iyai. Kalau aku mah Bu tahu teh perpisahan ya gitu Bu. Perpisahan, Iya. perceraian. Oke. Benar-benar apa yang kalian kemukakan tadi, broken home itu yaitu sebuah perceraian atau perpisahan, tapi perpisahan ini terjadi dalam lingkup keluarga, kayak gitu. Coba menurut kalian ketika ada salah satu anak ya yang terlahir dari keluarga broken home, apakah anak tersebut akan berkembang seperti anak-anak yang lainnya? Kayaknya enggak deh Bu, Alasannya? karena kan gak tahu sih Bu, kayaknya enggak sih kalau dipikir mah. Iya, kayaknya enggak. Terus alasannya kenapa? Nggak tahu Bu, aku tuh tidak bisa mengungkapkan, tapi dari otak aku mah enggak gitu. Oh, gitu. Soalnya kan beda kan kalau perpisahan teh gini, kayak misalkannya teh aku mah orang tuanya teh lengkap, Iya. terus misalkan teman aku mah enggak, pasti kan bakal ada perbedaan ya Bu. Iya benar. Dari misalkan kasih sayangnya juga pasti bakal beda kayak gitu sih Bu. Oh gitu. Iya benar juga sih. Coba dari Windy. Kalau dari Windy mah anak-anak broken home tuh itu dampak dari misalkan orang tua bercerai, Iya. mereka tuh jadi banyak yang tidak percaya diri. Benar. Terus banyak anak-anak yang mereka merasa mereka nggak punya rumah Bu, karena ya itu tadi, rumah yang mereka tinggali, rumah yang harusnya utuh terus tiba-tiba harus berpecah dua, mereka bingung. Jadi sebenarnya rumah aku tuh yang mana sih, pulang ke sini misalkan mama tiri, terus ke sini papanya juga beda Bu, nggak kayak orang anak yang emang keluarganya lengkap gitu Bu. Gitu. Coba dari Iyai. Kalau aku mah Bu ya kayak ngelihat orang yang broken home teh kayaknya teh nggak betah di rumah gitu ya Bu, jadi lebih nakal gitu Oh, ya iya. Bu. Iya sih gitu Bu, kalau aku. Oke, barusan kalian teh kan mengidentifikasi dampak dari perceraian terhadap si anak gitu. Betul, memang betul ketika ada seorang anak yang mengalami perpecahan atau perceraian di lingkungan keluarganya, pasti si anak ini tumbuh kembangnya tidak akan sama seperti anak-anak lainnya gitu. Karena disebabkan yang pertama, orang tua yang harusnya menjadi fondasi dalam hidup mereka ya harus berpencar gitu, pisahkan. Terus yang kedua, benar yang tadi dikatakan oleh Windy ya, dia jadi gak punya rumah. Memang betul, karena ya rumah yang seharusnya mereka bisa buat pulang, buat bercerita dan sebagainya harus terbelah menjadi dua, dan itu pun ya pasti sangat sulit lah bagi mereka ya. Terus yang ketiga, biasanya anak-anak broken home itu lebih senang mencari suasana di luar ketimbang di dalam rumah, seperti yang dikatakan oleh Ian, lebih senang di luar daripada di rumah. Dan jadi kata Iman lebih nakal, itu mah tergantung lagi ya, balik lagi gimana si Masing-masing ya, Bu. anaknya. Betul. Coba bayangkan nih sama kalian, ketika kalian berada di posisi anak tersebut nih ya, kalian tuh anggap aja orang tua kalian tuh pisah, cerai, terus kalian menjadi korbannya. Coba solusi apa atau jalan keluar apa yang akan kalian lakukan ketika kalian ada di situasi dan kondisi saat itu? Boleh acungkan tangan terlebih dahulu. Bingung buat sih menjawab. Bu, kalau menurut Windy bingung. Jadi kayak mau menentukan sesuatu juga ya susah, bingung, kayak mau kesini gimana, mau ke situ gimana, terus kita juga jadi nggak bebas. Jadi kayak kan kita teh emang orang tua yang bercerai, Iya. tapi kan anak juga kan yang jadi korban. Iya, betul. Terus si anak ini tuh dampaknya ke anak ini, dia jadi kayak masalah orang tua tuh dia juga harus ikut mikirin, Iya, ikut betul. terlibat, meskipun ya itu bukan tugas dia, Iya. tapi tetap kan namanya anak, orang tua kayak gitu ya pasti tetap kepikiran Bu. Coba dari Nita. Iya Bu, sama sih Bu, bingung sekarang mau ini
bingung mau itu Bingung. nggak tahu jalannya teh harus gimana gitu sih Bu. Kalau dari Yai Sama Bu, kayak gitu juga sih, sama kayak teman-teman yang lain. Oh, Pasti bingung. Oke. Tadi kan jadi jawabannya semuanya bingung ya. Iya Bu. Iya, Bu. Bingung. Bingung Bu, bingung Oke. banget. Oke, jadi gini. Ketika mungkin kalian menjawab bingung karena kalian belum ada di posisi si Iya. anak tersebut Tidak, ya. Bu. Betul. Tidak, Bu. Ya. Tidak. Amit ya, Ya, jangan. makasih ya, Bu. Nah, tapi kalau saran dari ibu atau solusi dari ibu ketika kalian misalnya berada di dalam situasi dan kondisi seperti itu, yang pertama kalian harus mempunyai pegangan dulu dalam hidup. Pegangan gimana sih Bu? Misalnya Jadi Bu. bukan seperti itu, lebih ke keyakinan aja. Yakin bahwa masalah itu akan selesai. Selesai. Ya, jadi jangan gini ketika kalian misalnya ada di posisi down, terus kalian gak punya pegangan dalam hidup, gak punya keyakinan bahwa masalah itu akan berlalu, nanti takutnya kalian tuh akan terbawa Bunuh diri, arus Bu. gitu. Bisa bunuh diri ya, Bu? Bisa berpikir pendek seperti itu. Terus takutnya terbawa arus oleh hal-hal yang negatif kayak gitulah. Karena kan kalian tuh sedang berada dalam fase remaja ya. Remaja itu kan identik dengan kata sedang mencari jati Diri. gitu. Ketika ada problem atau masalah dalam hidup kalian, pasti jalan keluar yang kalian pikirin itu yang pertama yang penting gue seneng dulu aja gitu. Bener kan? Betul. Iya, Tanpa Bu. memikirkan dampak di akhirnya gitu, seperti itu. Yang pertama kalian harus punya pegangan atau yakin dulu bahwa masalah itu akan selesai. Terus yang kedua, usahakan walaupun orang tua kalian udah cerai gitu ya, usahakan komunikasi kalian dengan orang tua kalian harus tetap dijaga, karena bagaimanapun juga komunikasi adalah modal utama. Kalau nggak ada komunikasi ya Wah, ayo jalan iya keluar Bu. ya kan nggak ada Untungnya, Bu. solusinya. Iya benar. Ketika komunikasinya bagus, terus interaksinya juga bagus, insya Allah lah hubungannya tetap bagus walaupun nggak utuh gitu. Akan ada bedanya, cuman lebih better lah kalau komunikasinya Iya. bagus kayak gitu. Terus yang ketiga mungkin kalian harus bisa menerimanya, bukan menentang gitu. Ya marah, kecewa sama keadaan boleh, cuman ujung-ujungnya kan dari sikap negatif yang kalian munculkan, dari rasa kecewa yang kalian munculkan, ujung-ujungnya pasti menerima dan ikhlas seperti itu. Jadi ada yang dapat menyimpulkan pembahasan kita hari ini membahas apa? Iya Bu, jadi hanya Bu, ketika nanti amit-amitnya Bu, kalau misalkan ada di posisi kita sebagai korban orang tua yang broken home, meskipun memang itu pasti berat banget ya Bu, dan gak ada lah anak siapapun itu yang mau orang tuanya berpisah. Betul. Jalan utama yang harus kita lakukan adalah kita yakin bahwa semua ini akan baik-baik saja, meskipun pada nyatanya ya ini berat gitu Bu, tapi yakin aja kalau semua ini tuh ya udah pasti akan selesai pada waktunya, akan baik-baik aja lagi. Itu sih Bu kalau dari Windy. Oke, karena waktu kita terbatas ya dalam kegiatan konseling kelompok ini, mungkin sebelum ke tahapan terakhir, Ibu akan bertanya dulu apa sih kesan dan pesan setelah kalian mengikuti konseling kelompok ini. Bisa dimulai dari Nita terlebih dahulu. Kalau dari aku mah ya Bu, kesan konseling ini teh ya enak kan, Iya. senang gitu Bu. Jadi terus aku juga tahu kalau misalkan nanti teh ya kalau nggak mau ya Bu misalkan teh nggak tahu, tapi amit-amit kalau misalkan aku ada di posisi broken home teh, aku teh tahu apa yang harus aku lakukan gitu, nggak non terbingung teing gitu Iya. maksud. Tapi aku teh nggak mau ya ada di Iya, posisi ayo itu. tuh. Coba dari Iyai. Iya Bu, saya juga senang gitu yuk. Jadi saya bisa antisipasi mungkin ya Iya. Bu, jikalau hal itu terjadi pada saya gitu. Saya bisa survive gitu ya Bu, Iya. dari permasalahan itu Bu. Dari Windy. Kalau dari ini mah
terima kasih Bu sudah memberitahu ini dan teman-teman dari apa itu broken home, dampak dari broken home, dan solusi dari broken home itu sendiri. Windy yakin di luar sana siapapun yang ada di posisi broken home, anak-anaknya ataupun orang tuanya, mereka orang-orang hebat yang mereka orang-orang hebat yang mereka bisa, meskipun misalkan berat banget menjalaninya. Mereka mungkin merasa dunia ini tidak adil, merasa cobaannya berat banget, tapi mereka orang-orang hebat yang luar biasa Bu. Oke. Baik ya, jadi dapat disimpulkan kesan kalian ketika sudah mengikuti bimbingan kelompok ini, kalian merasa senang ya? Senang Bu. Oke, alhamdulillah. Karena kegiatan konseling kelompok ini akan berakhir, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita tadi memulainya dengan doa bersama, berarti kita tutup kegiatan ini juga dengan melakukan doa bersama kembali. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah bersukarela untuk menjadi konseli dalam kegiatan konseling kelompok ini, dan Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian serta partisipasi dalam kegiatan konseling kelompok ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.